kaum muslimin, para wali murid atau wali santri SD IT ya Bunaya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini untuk belajar menjadi orang tua. Menjadi orang tua itu sulit atau mudah, Ibu? Sulit ya? Bapak? Sulit atau mudah, Pak? Sulit. Menjadi orang tua itu sulit. Resikonya itu surga atau neraka. Tapi anehnya, pekerjaan yang sulit, yang berat, yang penuh dengan resiko, yang kalau kita salah dalam mendidik anak akibatnya fatal, sampai detik ini belum didapati sekolah-sekolah tinggi yang membuka fakultas kejuruan atau jurusan tentang orang tua. Ini nggak ada universitas atau sekolah tinggi atau institut yang ada baik dari zaman dulu sampai zaman ini yang membuka fakultas menjadi orang tua yang hebat. Pernah dengar kan? Belum ya? Kalau fakultas kedokteran ada. Fakultas farmasi ada. Tarbiyah, syariah, keguruan, ya, dan seterusnya ada dibuka. Tapi untuk menjadi orang tua yang sesuai dengan standar apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya belum ada. Ya, belum ada. Padahal kerjaan ini kerjaan yang berat. Maka berangkat dari sini, para lembaga-lembaga pendidikan, para penyelenggara pendidikan itu harus mengadakan parenting, melibatkan orang tua di dalam mendidik putra-putrinya. Tidak hanya memasrahkan ke sekolah, karena tugas mendidik anak itu orang tua, bukan sekolah. Jadi sekolah itu, lembaga pendidikan itu secara konstitusi gak punya kewajiban, ya. Dan juga secara syar'i juga nggak ada kewajiban untuk mendidik anak. Yang punya kewajiban mendidik anak itu orang tua, ya. Makanya keterlibatan orang tua di dalam proses pembelajaran di satu lembaga itu sangat-sangat dibutuhkan.
Dan yang paling banyak berinteraksi dengan anak itu adalah orang tua, bukan guru, bukan ustadz atau ustadzah. Karena belajar di sekolah itu paling berapa jam kita? Masuk jam berapa ini? Jam 7, pulang jam setengah 2. Berapa jam itu? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, setengah 2, 6 jam lah paling dipotong dengan istirahatnya. 6 jam. Ya. Sementara anak-anak bersama dengan orang tua sisa dari 6 jam tadi. Berarti berapa jam? Berapa jam, Bu? 24 dikurang 6 berapa? 14 jam. Ya. Maka peran orang tua ini juga sangat mempengaruhi di dalam mendidik putra-putri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Para ulama tafsir menyebutkan jaga diri dan keluarga itu maksudnya apa? Alimu auladakum al-khaira wa addibuhu. Ajarkan putra putri kalian itu kebaikan dan bekali adab. Ya, bekali adab. Itu khitab. Allah berbicara itu bukan untuk guru, tapi untuk orang tua. Ya. Terlebih apa? Terlebih putra putri kita itu masih pada tahapan anak-anak. Ya. Masih pada tahapan anak-anak. Sangat membutuhkan perhatian, sangat membutuhkan kelekatan dari orang tua. Makanya dalam usia anak, para ahli menyebutkan golden age atau usia emas, itu teori kelekatan itu harus tuntas. Ya, para ahli menyebutkan dengan teori attachment, teori kelekatan. Jadi sesibuk apapun Bapak Ibu sebagai orang tua harus sempatkan diri untuk berkomunikasi dengan anak. Karena ini tidak bisa digantikan, dan kalau terlewati di dunia anak-anak, ini akan mempengaruhi karakter mereka di kemudian hari. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau sudah pulang kerja, ada yang kerja di perusahaan atau di PT atau PNS, ya ASN, itu kan jam kerjanya kerja di luar. Makanya kalau dia sudah waktunya pulang, itu harus disebabkan komunikasi dengan anak. Ya, taruh HP dan bermain dengan anak, terutama di jam-jam makan
makan. Usahakan, upayakan makan bareng keluarga itu bagus. Dan kalau sudah makan, semua HP ditaruh dan dibangun komunikasi. Ya, bahkan sunnah Nabi makan sambil bincang-bincang itu sunnah. Ya, jadi kalau orang-orang tua kita dulu, ada kan yang kadang kita diomelin, makan ngobrol aja, makan itu jangan ngobrol. Itu yang lebih tepat, sambil makan itu sambil ngobrol, untuk memecahkan suasana, untuk mencairkan yang beku. Ya, mungkin ada konflik, ada keributan kecil, di situ diselesaikan. Ya, nah kalau seorang orang tua itu tidak menjalankan kelekatan ini dengan baik di dunia anak-anak, di masa-masa anak-anak kita itu butuh kelekatan, itu besarnya bahaya. Para ahli psikolog itu menyebutkan anak kita nanti bisa jadi kurang empati, cuek, gak peduli, egois, ya, tidak peka, tidak mau tahu, dan seterusnya. Ya. Nah, fenomena ini, Bapak Ibu sekalian, itu akhir-akhir ini banyak menimpa di keluarga-keluarga Muslim di negeri kita. Karena aktivitas tinggi, terutama yang di kota, kalau di kampung ini alhamdulillah masih bisa. Ya, aktivitas tinggi, stres karena tekanan atasan, karena kerjaan, karena lemburan. Jadi orang tua berangkat, anak masih tidur, orang tua pulang, anak sudah tidur. Nanti waktunya weekend, Jumat, Sabtu, Ahad itu malah digunakan untuk mancing. Wah, ya sudah. Nah, akhirnya nggak ada lagi kebersamaan dengan keluarga. Ya, makanya upayakan kalau memang kita merasa diri kita itu sibuk, dibutuhkan banyak orang atau butuhkan pekerjaan, butuhkan profesi, ambil waktu weekend itu untuk keluarga, liburan. Ya terserah sama liburan. Apa hanya sekedar ke Islamic Center atau ke rumah Baduy, ya, atau makan di pinggir kali, ya, atau apa, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini saya akan mengangkat satu tema tentang apa tema kita? Tema kita apa Ibu dulu? Yang kemarin di-share itu apa? Orang tua panutan bagi anak. Ya. Dikisahkan ada salah seorang pendahulu yang soleh. Dia berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, hati-hatilah dalam kamu melangkah. Hati-hatilah dalam kamu melangkah." Kira-kira benar nggak ucapan ini? Benar? Benar. Tapi justru si anak itu menimpali ucapan ayahnya. "Wahai ayah, engkaulah yang hati-hati dalam langkah, karena langkahmu itu kami yang mengikutimu. Jadi kalau kamu salah melangkah, kami akan mengikuti." Ya. Maka figur orang tua sebagai role model atau figur atau bahasa syariatnya itu uswah,
itu benar-benar diterapkan oleh anak. Pepatah mengatakan apa? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Secara umum seperti itu. Ya, secara umum buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya, kecuali ada faktor lain. Mungkin dia jatuh pas ada mobil lewat, kesangkut di mobil, ya bisa jadi. Ya, atau jatuh ketiup angin, kebetulan ada angin puting beliung terbang jauh, bisa jadi. Tapi secara umum malah tidak jauh dari pohonnya. Ya, maka para pakar pendidikan anak mengatakan, jika kamu ingin melihat hasil didikanmu saat ini, lihat anakmu saat ini kondisinya. Lihat kondisi anakmu saat ini, itulah hasilnya. Ya, itulah capaian. Karena anak itu akan lebih cenderung untuk melihat ketimbang mendengar. Jadi dalam metode pembelajaran itu ya ada dua metode. Yang pertama visual, yang kedua auditorial. Visual itu dia melihat, auditorial itu dia mendengar. Nah, anak itu lebih cenderung ya untuk melihat ketimbang mendengar. Makanya kita sebagai orang tua harus bisa menjadi suri tauladan, harus menjadi qudwah hasanah, harus menjadi contoh yang baik bagi anak. Jangan sampai anak kita itu kebingungan. Ayah ini gimana sih? Nyuruh saya ke masjid, tapi kok ayah nggak ke masjid? Bingung dia. Ayah ini gimana sih? Nyuruh saya nggak boleh main HP, tapi ayah tiap hari main HP. Ayah ini gimana sih? Nyuruh saya nggak boleh ngerokok, tapi ayah sendiri ngerokok. Kan bingung orang tua aja, anaknya jadi bingung gitu. Gimana? Apa yang akan dia ambil keputusan? Apa yang dia lihat? Ya, dan pengaruhnya itu lebih kuat. Makanya para ulama mengatakan kalau kita ingin berharap anak kita itu menjadi anak yang soleh, dimulai dari orang tua yang soleh. Kalau orang tuanya soleh, insya Allah anak akan mengikuti dari belakang. Tapi kalau orang tua hanya menuntut, ya, menuntut ini, menuntut itu, tapi orang tua nggak pernah mengasih contoh, ini anak kesulitan. Bahkan kebanyakan itu gagal, ya, kebanyakan gagal. Jadi kami di Kota Bumi juga mengelola lembaga pendidikan yang jenjangnya SMP dan SMA. Anak-anak itu, ya, kalau sudah SMP SMA sudah beda lagi dengan anak SD. Mereka sudah bisa menentukan sikap. Kalau SD dipelototin aja masih takut, ya. Kalau anak SMP SMA itu dipukul aja dia pasang kuda-kuda nanti bisa serang balik nanti, ya. Jadi anak-anak SMP SMA itu kita ajarin mereka ketika di sekolahan itu, nah jangan dengarkan musik, nah nutup aurat,
Nah, sholat berjamaah di masjid. Nah, jangan pacaran. Nah, nggak boleh merokok. Tapi kan tetap yang namanya anak, pasti aja ada yang satu dua yang melanggar. Kita dapati pelanggaran, simpulan merokok, simpulan pacaran, simpulan nggak nutup aurat. Ternyata survei saya saat ini mengadakan penelitian, sampai detik ini kami mengadakan penelitian, mereka yang melanggar itu rata-rata memang orang tuanya demikian. Orang tuanya demikian. Ya. Makanya kita butuh parenting untuk komunikasi dua arah. Jangan sampai apa yang diajarkan di sekolah beda sama yang diterapkan di rumah. Ya. Dan dia nggak nyambung nanti. Kenapa si anak merokok? Karena dia melihat orang tuanya. Kenapa anak kalau dikumandangkan adzan nggak mau sholat ke masjid? Karena dia dapati orang tuanya demikian. Kenapa si anak pacaran? Karena orang tuanya nggak peduli, nggak perhatian, nggak menekankan, tidak memberikan qudwah, suri tauladan yang baik. Ya, maka semua itu akan mempengaruhi anak-anak kita. Jadi kalau kita ingin anak kita baik, kita orang tua harus berbenah, harus ngaji, harus upgrade keilmuan. Tidak boleh mencukupkan dengan yang ada. Saya pengen anak saya hafal Quran. Ya kitanya juga harus belajar Al-Quran. Meskipun kita nggak hafal tapi belajar. Kita tunjukkan ke anak ini loh, papa aja yang sibuk, yang capek, pulang kerja, habis maghrib, habis subuh masih sempat baca Quran. Ya, ini memberi contoh. Maka dalam rumah tangga itu pemimpinnya siapa? Bapak apa ibu? Bapak. Berarti pemegang kendali itu ada pada bapak. Ibarat kereta, dia lokomotifnya. Ya, gerbang yang belakang itu mengikuti dia. Ya, walaupun nanti yang menggerakkan masinis. Tapi lokomotifnya itu ada pada bapak. Nah, bapak ini kalau tidak menjalankan tugas dengan baik, itu rumah tangga akan kacau. Dan pasti kacau. Walaupun kacaunya itu mungkin terlihat rapi. Contoh, ini contoh kecil. Mestinya dalam sebuah rumah tangga itu yang bangun pertama kali dulu siapa? Ibu atau bapak? Mestinya bapak. Bapaklah yang harus bangun pertama kali. Dia harus membangunkan anggota keluarganya, membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya. Kalau dia punya anak laki-laki yang sudah 7 tahun atau 10 tahun, dia bangunkan, dia ajak ke masjid. Ayo nak, ajak ke masjid. Ya. Kalau dia sudah punya anak yang remaja, dia bawa ke masjid. Kemudian dia bangunkan istrinya, dia bangunkan anak-anak perempuannya, dia suruh sholat. Ini mestinya. Tapi kenyataan di lapangan itu kadang berbeda. Justru bapaklah yang bangunnya terakhir. Kadang bapak kalau dibangunin suka marah, ya. Gak usah ngomongin saya, gak usah nyuruh-nyuruh saya sholat itu gak usah disuruh-suruh. Nanti kalau saya pengen sholat ya saya sholat.
Kalau saya nggak kepengen sholat ya udah sholat mau dipaksa-paksa. Kalau nggak lillahi ta'ala ngapain? Sering nggak dengar gitu? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Ada? Banyak. Jadi kemarin ada ibu-ibu itu konsul ya, bukan curhat tapi konsul. Ustaz, saya ini kalau bangunin suami saya dimarah. Ya katanya saya ini gak taat sama suami. Kenapa? Ya suami saya itu kalau tidur pokoknya dia pesan gak boleh diganggu. Sebangunnya dia, terserah dia mau bangunnya berapa. Ya. Jadi kalau dibangunin sholat subuh itu dia marah. Kamu ini nggak menghargai, nggak menghormati, ya, nggak taat, nggak patuh, dan seterusnya. Jadi saya ini mestinya harus bagaimana, Ustaz? Kira-kira gimana itu jawabannya? Taat sama suami atau berbakti? Ya, dan ternyata kasus itu banyak. Maka kalau kita sebagai kepala rumah tangga, para bapak-bapak, kalau bangun tidur kita tidak bisa lebih awal, itu dulu yang harus diberesin. Ya, beresin itu. Karena nanti semuanya akan baik ketika diawali dengan bangun tidur yang tepat waktu. Ya. Jadi PR untuk bapak-bapak dan untuk ibu-ibu yang punya suami itu tugasnya bangun tidur tepat waktu. Ya, terserah mau tidurnya jam berapa, yang penting bangunnya tepat waktu. Makanya usahakan apa? Tidur jangan larut malam. Ya. Nah itu tadi role model atau panutan bagi orang tua itu sangat kuat pengaruhnya bagi anak, baik ibu ataupun ayah. Makanya kita itu gak perlu banyak marah-marah, cerewet, marah gak jelas. Tapi yang lebih ditekankan adalah apa? Memberikan contoh yang ya, mengajak itu lebih mengena ketimbang memerintah. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam adab sehari-hari itu diamalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah nanti anak-anak kita akan mengikuti. Ya, kalau dulu para salaf, para pendahulu yang soleh, mereka itu melakukan kebaikan dengan niat agar anaknya itu baik. Ada salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu sering benar dia sholat sunnah. Ada kesempatan sholat sunnah, dia sholat sunnah. Ya, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, sering. Ya, ditanya oleh temannya, kenapa kamu melakukan ini? Saya melakukan ini, saya berharap dengan amal soleh ini Allah bisa memperbaiki anak keturunan saya. Itu pengaruh. Ya, pengaruh. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh seorang ayah itu akan mempengaruhi anaknya. Ya, akan mempengaruhi anaknya. Dan keberkahan ilmu yang akan diperoleh oleh anak itu tergantung dari bagaimana baiknya kita berinteraksi
dengan guru-guru. Kalau kita orang tua berinteraksi baik dengan guru, nggak banyak ngeluh, nggak banyak komplain, nggak banyak protes. Kalau ngasih kritikan boleh, apa-apa. Tapi kalau banyak ngeluh, banyak protes, ya, yang itu mestinya nggak dikomplain, ini pun akan mempengaruhi. Ya, apalagi ini juga mempengaruhi, apalagi kalau kita itu tidak tertib administrasi. Ini mempengaruhi keberkahan anak. Makanya saya mengingatkan di lembaga yang kita kelola bareng-bareng itu kepada wali untuk tertib administrasi, minimal SPP. Jangan sampai nunggak. Karena kalau nunggak itu apa? Kita melakukan kedoliman. Ya, kepada lembaga. Karena ini kan lembaga swasta, tidak digaji oleh pemerintah. Yang menggaji pusat itu ya dari SPP tadi. Kalau kita telat bayar hanya gara-gara mengedepankan cicilan, itu kedoliman. Dan itu akan mempengaruhi keberkahan ilmu anak-anak kita. Maka upayakan, usahakan ini diprioritaskan. Karena itu mempengaruhi, jelas mempengaruhi. Ya, tadi saya baru turun dari sampai tadi dapat telepon dari salah seorang wali minta keringanan biaya sudah menunggak 8 bulan di jenjang TK. Ya, SPP-nya itu cuma 150.000, tapi tunggaknya 8 bulan. Bukan karena nggak mampu, bukan karena hidupnya susah, tapi karena tidak memprioritaskan. Dan yang kayak gini nggak berkah, Bapak Ibu. Ya. Orang tuanya itu profesinya apa? ASN. Ayahnya ASN, ibunya ASN. Layak nggak untuk nunggak? Nggak layak. Minta keringanan karena ijazahnya kita tahan. Dia daftar ke SD di luar, dari SD minta nomor niden, ya, nomor yang ada di ijazah itu. Ya nggak kita kasih, ya, nggak kita kasih. Sebelum melunasi, nah tadi dia ada nelpon minta keringanan. Saya bilang, Bapak kalau punya uang separuhnya, cicilan, nanti kami akan prioritaskan. Ya inilah, yang itulah, kamu masih sulit lah, masih inilah, masih itu. Karena memang nggak diprioritaskan. Di satu sisi saya punya wali, ya, wali santri. Dia itu pekerjaannya hanya jual jasa di pasar, jual jasa di pasar. Berapa sih hasilnya? Tapi dia ya rela menjual aset. Motor dia jual, ya, motor dia jual, kemudian aset-aset yang dia miliki dia jual untuk agar anaknya bisa sekolah di tempat kami. Karena alhamdulillah, ya, anaknya sekarang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Kemudian kemarin daftar di salah satu pesantren di Bogor, ya, di sekolah tinggi, diterima dan sekarang mendapatkan beasiswa di Yogyakarta. Maka jangan main-main dengan ini, ya. Jadi kalau ingin anaknya baik, anaknya berkah, bapak ibunya harus baik dengan sekolah. Jangan banyak komplain, jangan rewel. Kalau masalah-masalah itu sepele, lewat-lewatin aja. Umpamanya
Anakku pulang sekolah cerita, oh saya tadi ada yang ini saya dicubit sampai biru. Ya nggak usah di telepon bunyi, ini gimana anak saya ini? Anak saya ini nggak pernah saya cubit aja nggak pernah, masa dia nggak diperhatikan sampai kayak gini? Saya nggak terima ini. Pokoknya saya mau ketemu sama anaknya harus balas. Saya mau ketemu sama orang tuanya harus minta maaf. Dan kayak gini nggak usah dilewatin aja karena itu proses kemandirian. Anak itu akan terbentuk karakternya, kemandiriannya, jiwanya ketika dia menghadapi kehidupan yang sulit. Karena kehidupan itu nggak selamanya enak, Bapak Ibu sekalian. Ajarkan ke anak. Kenapa nak kamu dicubit? Ya tadi aku ngambil topinya, aku ambil kemudian aku lempar, terus ya aku dicubit. Ya, ajarkan ke mereka. Jadi nggak semua keluhan anak itu harus kita bela. Ya, karena kalau anak itu semuanya kita bela, nggak boleh disenggol, ya harus diistimewakan, ini bahaya besar. Bapak Ibu tahu nggak penyakit yang lagi ngetren saat ini? Penyakit NPD, Narcissistic Personality Disorder. Itu penyakit berbahaya. Itu sebabnya karena salah asuh dari orang tuanya, terlalu menganak emaskan, nggak boleh disawahkan, nggak boleh disakiti, ya pokoknya harus the best. Ya contoh ya, anak-anak itu lari-lari, ya kemudian kejedut meja, palanya kan meja itu kejedut pojok meja, ya nangis dia, apa kata ibunya? Kenapa kejedut? Di mana di situ? Mana yang membuat kamu kejedut ini meja ini? Datanglah ibunya sama anaknya, dipukul mejanya. Nah, kalau ya meja ini dari situ didikan itu. Jadi anak itu nggak pernah disalahkan. Akhirnya kalau anak itu disalahkan dia naik pipa. Nggak boleh, anaknya nggak boleh salah, harus benar terus. Ya. Jadi bukannya diajarkan, nah kalau jalan hati-hati, kalau main hati-hati, kalau lari lihat ini lihat kanan, dan seterusnya. Ya, jadi itu harus dibangun. Nah kita harus memberikan contoh yang baik sama anak-anak. Nah contoh-contoh ringan ini tadi, itu secara tidak langsung kita telah memberikan contoh yang baik kepada anak. Bangun tidur bisa tepat waktu, sholat berjamaah, kemudian baca Quran. Kita pertontonkan di depan mereka. Bahkan orang tua itu boleh riak ya di depan keluarganya, boleh riak. Alhamdulillah, Papa tadi malam qiyamul lail kan? Ya, kamu orang itu Papa doain semua. Itu riak bukan? Riak. Ya, biar nanti anak itu bisa mencontoh. Ya, baik. Orang tua itu mungkin kebaikan pada anaknya boleh, tapi kepada orang lain nggak boleh. Kenapa? Untuk mencontoh, agar anak itu nggak lupa. Ya, kalau kamu itu dulu pernah dibaiki oleh orang tua, wah ibu ini sedang mungkin, ya. Kemudian kasih contoh yang baik tentang tertib administrasi di sekolah. Kemudian tidak banyak komplain dengan pihak sekolah yang ya masalah-masalah receh lah ya. Biarin aja, dengerin. Kalau anaknya komplain dengerin aja. Ya, nanti kasih saran. Kasih saran. Kecuali mengenai perkara prinsip. Ya, perkara prinsip seperti sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ini lebih marak ya. Berdasarkan hasil screening yang dilakukan secara masif oleh pemerintah, anak-anak kita itu banyak yang sudah terinfeksi virus HIV. Ya, bukan karena
bukan karena lonjaknya kasus, tapi karena memang screening dilakukan besar-besaran. Kalau dulu di screening itu hanya di rumah sakit, sekarang di setiap puskes bisa cek HIV, cek hepatitis, cek paru, ya mestinya di puskes itu ya. Ini banyak yang mengalami lonjakan yang drastis, dan ternyata banyak korban yang terinfeksi HIV itu anak sekolah. Dan ternyata penularannya itu melalui free sex bebas. Dan ternyata faktor terbesar dari free sex itu apa? LGBT, laki sama laki, itu faktor terbesar. Dan anak-anak kita harus diedukasi tentang ini, ya. Jadi kalau ada aneh di sekolahan atau anak-anak itu cerita, tadi aku dianuin Pak, disuruh buka celana itu ditanggapin serius, ya, ditanggapin serius dan seterusnya. Bahkan para dokter spesialis kulit dan kelamin itu, mereka sekarang mulai buka suara. Korban sudah mulai banyak berjatuhan. Mereka banyak diundang di podcast, mereka membuat video-video konten, ya, di video reel mengedukasi tentang banyaknya korban anak-anak. Ya, nah itu tadi. Kenapa anak-anak ini seperti itu? Ya, faktor di antara faktor utama berawal dari rumah tangga yang tidak harmonis. Ya, akhirnya si anak itu mencari kesenangan di luar. Kalau sudah di luar, sudah kita susah kontrolnya. Ya, dan dokter itu mengatakan sekali saja nyoba hubungan LGBT, sekali nyoba masuk lewat anus itu pasti ketagihan, dan itu harus diedukasi. Kenapa sih banyak? Ya kalau bahasa sekarang itu apa namanya? Boti. Pernah dengar istilah boti? Ya, banyak boti itu kenapa? Karena memang itu nyambung. Sekali seorang nyoba ketagihan. Ya. Karena apa? Karena ada kenikmatan di situ. Awalnya dia korban, besok dia jadi pelaku. Ya. Dan juga korbannya juga bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun banyak yang sudah punya istri, yang sudah punya anak, banyak. Ya. Kenapa? Karena itu ada kenikmatan di situ. Ada kenikmatan yang menyimpang, yang dulu Allah melaknat, ya, para kaum LGBT. Itu penyimpangan, ya, bukan hak azazi. Meskipun kemarin ini negara kita sedang menggodok kurikulumnya, jadi LGBT akan dimasukkan di kurikulum. Karena banyaknya kasus di masyarakat, di anak-anak kita, itu akan dimasukkan di kurikulum. Kemudian yang kedua, MUI sedang mendesak pemerintah untuk menetapkan bahaya mati LGBT. Ya, walaupun ada 24 LSM yang menolak kebijakan pemerintah. Ini LSM ini perlu digarisbawahi, berbahaya. Nah, perusak
anak kita itu di zaman ini banyak sekali Bapak Ibu. Ya, beda sama dulu ketika kita masih kecil. Makanya kalau kita itu tidak bisa membangun komunikasi kepada anak dengan baik, nggak bisa mengedukasi mereka dengan baik, mereka akan terseret. Ya, yang sudah dibekali agama cukup pun nggak menjamin. Ya, tidak menjamin. Nah itu ya pentingnya kita belajar dan terus belajar sebagai orang tua untuk memperbaiki diri. Karena kalau kita itu mau belajar, mau memperbaiki diri, itu kita akan melek ya. Bagaimana penyimpangan anak-anak di zaman ini luar biasa. Enggak hanya di kota, di desa sama. Karena pengaruh internet. Dan kalau kita mau belajar, terus belajar, kita bisa bersikap dengan pas, ya, bagaimana mendidik anak istri kita atau keluarga kita. Ya, yang intinya masa depan anak kita itu ya tergantung bagaimana kita mendidiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah, di atas jalan yang lurus. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang merubah dari garis lurus tadi menjadi bengkok, menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Siapa yang menyebabkan anak itu berubah dari fitrahnya? Rasul menyebutkan bukan gurunya, bukan temannya, bukan lingkungannya, tapi kedua orang tuanya. Karena orang tua punya andil besar di dalam membentuk karakter anak. Orang tua itu punya kekuatan untuk bisa, nah, kamu gak boleh main sama fulan. Nah, kamu jangan main ke sana. Nah, kamu jangan begini. Itu orang tua yang mengaturnya, yang punya kuasa, yang mengedukasi. Ya, tentunya ya anak-anak kita di zaman ini nggak cukup dengan kita mengatakan, nak jangan begini, nak jangan begitu, nak jangan ini, nak jangan itu. Nggak mempan. Tapi bagaimana kita orang tua kasih contoh yang baik, ya, mereka akan lebih memperhatikan gerak dari kita ketimbang cuma hanya ngomong aja. Bahkan kalau anak itu sudah besar, nanti ucapan kita dibantah. Mama ini cerewet bener loh, ngomong terus, gak usah diomong-omong sini, dia udah tahu dan dimengerti. Ya, maka perbaiki diri kita. Insya Allah, Allah akan perbaiki keturunan kita. Dan itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Ya, ketika orang tua itu soleh, orang tua itu baik, orang tua itu taat, maka Allah langsung yang menjaga anak keturunannya. Bukan hanya anak keturunannya, hartanya pun dijaga. Ya, hartanya pun dijaga. Kapan? Ketika orang tua itu soleh. Ya, tapi kalau orang tuanya nggak perhatian, nggak peduli dengan halal haram, ya jadi bumerang akhirnya. Kenapa anak susah dikendalikan? Kenapa istri membangkang? Kenapa kok anak ini melakukan sesuatu yang mencoreng nama baik saya, hamil di luar nikah, narkoba, ya, dan seterusnya. Itu teguran dari itu. Ya, apa sih yang sudah saya lakukan selama ini? Ya, apakah
sudah maksimal mendidik anak dan seterusnya, gitu ya. Jadi kesimpulan dari apa yang kita kaji pada siang ini, jika ingin anak kita soleh atau solehah, maka kita orang tua harus berusaha memperbaiki diri, gitu ya. Ya, jangan banyak menuntut kepada orang lain, tapi fokuslah dengan perbaikan diri sendiri. Ya, bicarakan dengan istri, komunikasikan dengan suami, ya. Kemudian buat peraturan di rumah, yang peraturan itu mendidik. Contoh, nah, main HP dibatasi. Main HP hanya boleh di hari libur, umpama. Nah, nonton TV dibatasi, hanya boleh di hari ini dan ini. Selebih dari itu tidak boleh. Nah, itu harus diedukasi dulu, harus dikenalkan dulu, harus dibuat kesepakatan dulu. Ya, biar anak mensepakati dulu. Gimana? Setuju nggak? Kalau mereka sudah setuju atas kesepakatan itu, insya Allah mereka komitmen. Ketimbang kita langsung larang itu. Ya, buat kesepakatan yang disepakati oleh anak. Oh iya, masa nonton TV cuma hari Ahad aja, masa main HP cuma hari Ahad aja. Tambahlah ya 1 hari, umpamanya. Kapan? Ya Sabtu pulang sekolah udah mulai lah ya. Ya sudah. Itu kalau mereka sudah punya keinginan dan disepakati bersama, enak. Ya, jadi enak nonton. Ya, itu kan perlu komunikasi. Ya, perlu role model. Ya, role model. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, tidak kalah pentingnya, doa jangan putus-putus. Rabbi habli minas sholihin. Itu paling tidak doa itu dibaca Bapak Ibu selipkan setiap sujud. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan soleh. Ya, seringkan. Setelah baca doa sujud, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, seringkan satu, Rabbi habli minas sholihin. Ya, insyaallah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di akhir sesi ini, kalau ada yang mau bertanya, 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Ya, yang paling baik akhlaknya kepada sesama baik. Kalau dia suami kepada istri baik, kalau dia istri kepada suami baik, kepada tetangga, ya, tetangga itu perhatikan juga. Jangan sampai tetangga itu komplain karena perbuatan kita. Jangan, ya. Batas tanah digeser-geser, kemudian buang sampah di pekarangan tetangga, ya. Kemudian sama tetangga nggak ramah, banyak. Nah, itu perbaiki. Ya, insya Allah. Kalau hablu minallah kita bagus, kemudian hablu minan nas kita bagus, insya Allah Allah mudahkan kita dan Allah mudahkan anak keturunan kita di dalam kebaikan dan keberkahan. Ya, dan itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi dari Bapak? Ya, silakan Pak.
Upaya sudah kita maksimalkan untuk pencegahan itu, terutama di nakal remaja secara umumnya. Kok masih tetap aja bocor? Itu sebenarnya nanti kalau para ahli peneliti itu berangkat dari rumah, dari keluarga. Jadi tidak ada yang bisa melindungi anak kita 24 jam. Ya, bahkan kita pun nggak bisa memantau mereka 24 jam. Ya, gerak-gerik mereka kita pantau, kemudian kita kekang, kita nggak bisa. Yang bisa itu hanya Allah. Ya, itu yang pertama. Maka apa? Ya kita tawakal yang pertama. Tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, tentunya kita akhdul asbab, mengambil sebab. Ya, sebagai bentuk tawakal. Apa? Para ahli mengatakan jika hubungan erat antara orang tua dengan anak itu baik, kedekatannya baik, maka si anak itu akan merekam pesan-pesan positif orang tua kepada anaknya dan akan dia jaga dengan baik. Ya, beda dengan orang tua dengan anak ini nggak punya kedekatan yang baik. Jadi ucapan anak itu nggak ada yang didengarnya meskipun dia di hadapan orang tua mengutuk. Ya. Dalam perkara yang sepele aja dia nggak berani, nggak bisa menyelisihi ajakan temannya. Umpamanya, temannya ngajakin gini, yuk nanti pulang sekolah kita ke PS, ya kita ke PS. Padahal orang tua sudah mewanti-wanti, nah kalau pulang sekolah itu jangan kemana-mana langsung pulang. Itu kan bertentangan ya, pesan orang tua seperti ini, sementara anak temannya ngajakin seperti ini. Dia nggak bisa. Dia akan, oh ya sudah yuk. Nah anak yang seperti itu menunjukkan kelekatan dengan orang tuanya kurang baik. Sehingga pesan-pesan orang tua itu terkalahkan dengan apa namanya kesenangan-kesenangan yang ada di luar. Ya, makanya tadi para ulama menyebutkan bangun komunikasi yang baik. Dan kita nggak bisa melalui mau kita pasang chip anak itu ya, beberapa kota, beberapa negara itu anak itu dipasang chip, dipantau oleh GPS. Nggak bisa, kita nggak bisa. Anak kita sudah bisa bersikap. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama tawakal sama Allah, yang kedua yaitu kita bangun komunikasi kelekatan kepada anak itu. Ya, makanya boleh tuh ya. Sekarang ini kita buatlah semacam gathering ya, family gathering, gitu. Kita kumpul bareng keluarga, ya, anak istri kita kumpul, ya kita ajak ngobrol, bakar-bakar, ya, kemudian kita cerita, mereka merasakan lekat hangat itu. Nah kalau kelekatan itu sudah dibangun dengan baik, pesan-pesan positif yang disampaikan orang tua itu akan melekat di benak anak, dan anak tidak sanggup untuk menyelisihinya. Mereka tidak sanggup. Kenapa? Karena sudah terlalu lekat, ya, sudah terlalu cinta. Karena orang yang cinta itu tidak berani menyelisih. Itu rumus alam, ya. Tapi kalau kita ini nggak dicintai oleh anak-anak kita, bahkan kita ini dibenci, ya pesan-pesan itu nggak ada yang masuk, nggak ada yang masuk. Saya ingat ya,
waktu di zaman saya kecil dulu, zaman saya SD atau SMP, ada namanya kayak perguruan silat tapi pakai tenaga dalam. Bapak Ibu ngalamin nggak? Terutama laki-laki, ya. Jadi kayak belajar tenaga dalam, bisa nyerang musuh dari jauh gitu ya. Bisa kalau ada orang mau pukul nggak kena gitu. Itu dulu di zaman saya kecil itu musim. Ada gurunya. Nah, di antara ilmunya itu biar bisa berpengaruh kita punya tenaga dalam, itu orang itu harus emosi, harus kayak kemasukan kesurupan gitu. Nah, untuk kita kesurupan itu harus membayangin orang yang paling kita benci biar kita marah, ya. Jadi kata gurunya tadi, pejamkan mata, pejamkan mata. Bayangkan orang yang paling kalian benci, kemudian kalian harus marah, ya. Nah, itu rata-rata teman-teman pada waktu itu membayangkan siapa? Orang tuanya, ya. Orang tuanya yang suka marah, yang suka mukul, yang suka ini, akhirnya anak itu dendam, ya. Baru kalau dia sudah marah, berubah emosi, ya, dalam perguruan silat tadi matanya sudah merah, sudah meraung-meraung, mulai nanti dia menyerang gurunya. Ada yang mukul gurunya nggak sampai, gitu. Nanti sama gurunya dikit aja, dia mental semua. Nah, yang ingin saya jadikan catatan apa? Ketika kita memejamkan mata, bayangkan siapa yang paling kalian benci. Ternyata jawabannya orang tuanya yang dibenci, ya. Kenapa nggak benci Fir'aun gitu, atau benci iblis gitu ya? Itu dulu, ya. Dan di zaman ini sudah nggak ada yang kayak gitu, udah nggak kepake, ya, udah nggak musim, ya. Nah, pesan saya apa? Bangun komunikasi dengan anak, kelekatan di hati, sehingga pesan-pesan positif kita akan direkam oleh mereka, ya, dan akan selalu mereka rekod, mereka ulang-ulang, mereka rekam di sini. Kalau ada yang ngajak, oh iya, pesan dari ayah nggak boleh, pesan dari ibu nggak boleh, ya, merokok yuk, oh nggak boleh, nggak, yuk kita kesana yuk, oh nggak. Ya, karena dia menjadikan orang tuanya sebagai role model, ya, sebagai figur, sehingga apa? Dia akan taat. Makanya kata pepatah Arab, "Fa'innal muhibba liman yuhibbu muti'un." Orang itu akan taat kepada orang yang dia cinta. Kalau dia cinta pada orang dia taat, ya. Tapi kalau ada anak itu nggak ada kelekatan emosional, kemudian sering dimarahi, sering di-fishing, ya, mendapatkan perlakuan yang keras oleh orang tuanya, jangan pernah berharap pesan-pesan positif itu akan tersampaikan dengan baik. Tidak ada, ya. Makanya komunikasi dibangun dengan baik. Cukup ya? Ada lagi? Cukup? Ya, satu lagi terakhir. Ya. Jadi kalau memang anak itu ya waktunya main, ya biarkan dia main. Ya, karena dunia anak itu bermain. Ya. Ada orang tua itu yang nggak menginginkan anaknya main, terlalu dikekang di rumah. Ya, boleh main dia, main kira-kira dia tidak berbahaya.
biarkan dia. Ya. Kemudian kalau kita rumah ajak dia ke masjid, kita pesan dari rumah. Nah, nanti bang sholat jangan main. Ya. Kalau abang janji abang di masjid nanti pas sholat nggak main, nanti dapat hadiah umpama. Tapi setelah dia menjalankan tugas dia nggak main, ketika saat sholat dia nggak main, kemudian setelah sholat dia main sama teman-teman yang dia main. Karena memang intinya ketika sholat jangan ya. Ketika selesai sholat dia mau lari-lari di belakang, mau lari-lari di teras, biar ya. Cuman yang paling penting adalah pesankan anak sebelum kita bawa ke masjid. Kalau anak itu belum bisa kita kondisikan di masjid, jangan dibawa ke masjid. Kenapa? Karena nanti anak itu akan dimarahi orang dan kita pun akan tersinggung, ya. Padahal yang salah kita. Tapi kalau anak itu sudah janji, sudah buat kesepakatan, nanti kalau sholat jangan main, sholat jangan tertib, dia mau. Walaupun setelah selesai itu dia main, dia akan bermain. Karena dunia anak itu dunia bermain. Bahkan jangan pegangin anak itu gadget. Dia akan dia lari sana lari sini. Itu akan membuat dia, ya, semua saraf-saraf sensorinya, saraf-saraf motoriknya berkembang. Ya, sehingga dia menjadi apa? Menjadi anak yang sehat secara fisik, secara mental dan secara kecerdasan. Ya, jadi jangan justru jangan malah ditekan. Ya, yang penting ada poin-poinnya dia nggak boleh main. Ya, dan perhatikan dengan siapa dia bermain. Allah itu bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terus berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.